Saudara, lalu apa saja kemudian yang menjadi biang keladi di balik volatilitas harga emas yang tinggi dan seberapa besar ruang tumbuh logam mulia ke depannya? Kita langsung bahas bersama pengamat mata uang dan juga komoditas Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Pak Ibrahim, ini kita lihat dari awal tahun harga emas tuh rally naik hingga saya hitung-hitung ya 26,7%. Pengamatan Anda, apa saja yang menyebabkan emas ini naik secara signifikan selama setahun terakhir? Ya, terima kasih, Mas Yan. Saya melihat bahwa kenaikan harga emas dunia banyak didukung oleh beberapa faktor, terutama adalah faktor geopolitik, ya baik di Timur Tengah maupun di Eropa, terutama adalah invasi Rusia terhadap Ukraina, kemudian invasi Israel terhadap Palestina, terutama di jalur Gaza. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentang perpolitikan di Amerika. Ya saat itu Trump menginginkan agar Bank Sentral Amerika itu menurunkan suku bunga, tetapi berkali-kali Bank Sentral Amerika tidak menurunkan suku bunga, bahkan hanya mempertahankan suku bunga. Sehingga apa? Sehingga pada klimaknya Trump itu adalah memecat Tina Chalk ya sebagai gubernur Bank Sentral Amerika, walaupun akhirnya Tina Chalk melakukan banding di pengadilan federal dan dimenangkan. Nah, kemudian Trump sendiri tidak puas ya dengan bandingnya. Kemudian pengadilan federal itu adalah menerima bahwa pemecatan Trump adalah ilegal. Kemudian Trump pun juga melakukan banding terhadap Jaksa Agung di Amerika yang sampai saat ini belum mendapatkan satu hasil. Kemudian di sisi lain pun juga tentang spekulasi penurunan suku bunga. Spekulasi penurunan suku bunga bukan dilihat dari inflasi, tetapi dilihat dari tenaga kerja dan pengangguran yang cukup luar biasa. Tetapi saya lihat global ini masih bagus. Ini hanya tentang ketidaksinkronan dan Partai Demokrat yang RUU melihat bahwa kenapa Partai Demokrat itu tidak mau ya menyetujui pendanaan kan adanya pemotongan persen Obamacare. Kita laut bahwa pemotongan cukup luar biasa. Republik adalah agar informasi untuk kesehatan jangan terlalu besar. Karena kita melihat bahwa 10% masyarakat Amerika itu adalah mendapatkan jaminan kesehatan dari Obamacare. Nah, ini yang sebenarnya buat harga emas melambung tinggi. Nah, kemudian kita melihat bahwa ada koreksi-koreksi, ini adalah sangat wajar ya karena harga sudah terlalu tinggi. Pertama, kenapa terjadi koreksi itu pada saat harga emas dunia logam mulia sudah mengalami kenaikannya cukup signifikan, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan pembelian. Nah, sehingga apa? Ada opsi bahwa untuk safe haven, lindung nilai berikutnya itu adalah silver. Nah, sehingga apa? Pada saat orang mengatakan bahwa banyak pengamat yang mengatakan bahwa silver adalah alternatif investasi ya selain dari logam mulia, inilah akhirnya apa fund-fund besar di Eropa, di Amerika, di Asia melakukan taking profit, apalagi bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan pertemuan ya antara pejabat Amerika dan pejabat Tiongkok di KTT ASEAN ya ada sedikit membuahkan hasil, kemudian dilanjutkan di Korea Selatan di Busan KTT APEC yang menghasilkan ya adanya biaya impor diturunkan 10%. Kemudian untuk tanah jarang itu dihilangkan dari 50%. Nah, ini yang sebenarnya membuat logam mulia maupun emas dunia terkoreksi. Nah, terkoreksinya ini apalagi sekarang ya mengalami koreksi lagi ya karena Pak Trump sendiri sudah mengultimatum terhadap Partai Republik agar di minggu ini ada keputusan tentang RUU pendanaan ya karena apa libur pemerintahan federal ini sudah 5 minggu ya sehingga apa saya melihat bahwa kalau seandainya libur ini sudah terlalu lama, Bank Sentral Amerika pasti tidak akan membahas lagi tentang penurunan suku bunga karena kurangnya data yang akurat, terutama adalah data inflasi, kemudian data pengangguran, data tenaga kerja. Ini yang paling penting. Walaupun saat ini secara kasat mata bahwa dengan liburnya pemerintahan federal
ya ini membuat hutang ya pemerintahan itu semakin banyak, hampir 300 triliun US dollar. Ini terus ya, karena apa? Gaji untuk militer itu harus dibayar, kemudian subsidi untuk pertanian di Amerika pun juga harus dibayar, sehingga harus meminjam ya utang dengan dana taktis. Nah ini Mas Yan, sebenarnya yang membuat harga emas dunia logam mulia terkoreksi. Tetapi Oke. kalau seandainya di minggu ini, ya di minggu ini ada keputusan tentang RUU pendanaan, kemungkinan besar harga emas dunia maupun logam mulia akan kembali melejit Pak naik. Ibrahim, Itu Mas. Anda sempat menyebutkan bahwa koreksi yang terjadi beberapa waktu terakhir ini wajar begitu. Namun kalau kita melihat begitu ya, harga emas sempat menyentuh all time high pada Oktober lalu, namun anjlok 7% hanya dalam waktu sehari begitu. Apakah secara historis fenomena semacam ini juga adalah hal yang wajar, ataukah ini menjadi warning bagi para investor yang hendak menaruh uangnya di emas begitu? Mas Yan, jadi sangat wajar ya pada saat harga emas dunia kemudian logam mulia menaik cukup tajam, ini pasti koreksinya pun juga cukup tajam karena di sini ada namanya spekulasi. Ya, spekulasi ini bermain ya pada saat saya mau melakukan pembelian terhadap emas dunia misal di harga segini, kemudian langsung taking profitnya ada di harga tertinggi. Mereka sudah tahu. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat harga tertinggi kemudian sudah menyentuh harga tinggi, mereka akan melakukan taking profit. Nah, ini sangat yang wajar. Bisanya apa? Antara harga emas dunia dengan logam mulia itu dibatasin untuk pelemahannya, penurunannya. Misal, kalau di emas dunia itu tidak ada batasan karena ini adalah pasar global. Tetapi di logam mulia sendiri penurunnya dibatasin. Bisa saja 9.000, 10.000, 15.000, maksimal itu 35.000. 35.000 itu kalau seandainya turunnya cukup tajam. Artinya apa? Kenapa Antam ya Pegadaian membuat satu ukuran-ukuran ya, karena apa? Permintaan sampai saat ini cukup tinggi. Walaupun harga turun pun ya masyarakat masih antusias. Karena apa? Karena Trump sendiri memerintah Amerika sampai tahun 2028. Artinya apa? Masih ada kesempatan sampai tahun 2028 untuk mendapatkan keuntungan. Tadi di awal Mas Yan mengatakan bahwa dari 5 tahun ke belakang sampai sekarang, masyarakat yang memiliki logam mulia atau emas perhiasan sudah untung luar biasa. Ya artinya apa? Kalau kita melihat bahwa investasi di logam mulia jangan jangka pendek. Jangan hari ini kemudian turun, kemudian mereka beli, besoknya jual. Harus jangka menengah, jangka panjang. Karena apa? Masyarakat saat ini pada saat daya beli masyarakat menurun, baik secara global maupun domestik, ini sebenarnya kesempatan terbaik. Misalnya data BPS merilis data inflasi itu adalah data terbesar itu masuk adalah ke logam mulia maupun emas perhiasan. Itu Mas Yan. Oke, kesempatan terbaik, tapi secara sederhananya begini Pak Ibrahim, apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk beli atau jual karena kita lihat grafiknya yang terus turun, atau justru harus sabar dulu, tahan dulu deh, jangan beli dulu, karena banyak sekali kan investor yang ketika salah langkah begitu, ketika grafik naik justru beli, ketika grafik turun justru jual gitu, yang ingin dapat profit justru sebaliknya jadi rugi. Ya, jadi gini Mas Yan. Jadi pada saat nasabah ya masyarakat sudah mendapatkan untung yang istilahnya sudah untung per gramnya itu di atas 200.000 ya, itu bisa mereka jual. Nah, kesempatan pada saat harga turun inilah kesempatan untuk melakukan pembelian. Saya masih optimis bahwa harga emas dunia itu akan menyentuh di level 4.500. Saya masih optimis. Misalnya apa? Pada saat harga sekarang turun, ya ini masyarakat berbondong-bondong. Walaupun kita lihat di Pegadaian dan Antam, ini pun juga barangnya tidak ada sama sekali. Artinya apa? Bahwa turunnya harga logam mulia ya maupun emas perhiasan ini berdampak positif terhadap masyarakat. Karena masyarakat dari kemarin ya itu sudah menunggu. Kenapa ada informasi, ada spekulatif bahwa harga emas, harga logam mulia itu sudah terlalu tinggi, kemudian kita membeli silver. Ya, silver itu antara bumi dan langit harganya. 1 gram itu hanya 35.000. Sedangkan harga logam mulia itu di 2.400.000-an saat itu. Nah, itu yang sebenarnya pada saat mereka sudah mau membeli silver, pada saat harga terkoreksi, apalagi terkoreksinya sudah mencapai di 200.000, ini kesempatan terbaik, Oke. Mas Ian. Karena semua pemeringkat internasional, baik JP Morgan, ya kemudian Bank of America, dia mengatakan bahwa
harga emas dunia masih akan terus mengalami kenaikan dan ini akan berdampak terhadap harga logam mulia. Kemudian di sisi lain, rupiah melemah, Mas Yan. Rupiah melemah. Nah, ada kemungkinan besar di 16.700. Saya sudah memperkirakan bahwa ada kemungkinan di akhir tahun rupiah itu akan di posisi 16.700 sampai 16.800. Artinya apa? Pada saat harga emas dunia mengalami kenaikan, kemudian rupiah melemah, ini yang akan membuat harga logam mulia maupun perhiasan terus mengalami kenaikan. Bagi saya, ini kesempatan terbaik bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan pembelian terhadap logam mulia maupun emas perhiasan. Itu Mas ya. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ada juga investor yang memiliki konsep semakin turun begitu semakin beli. Tunggu dulu lah. Seberapa jauh lagi emas bisa turun? Menurut Anda apakah potensi penurunan emas ini masih akan terjadi paling tidak hingga akhir tahun ini? Ya, saya melihat bahwa kemungkinan besar potensi sampai di 3.900 US dollar per troy ounce. Ya, yang saya lihat itu adalah level-level terendah. Karena kita melihat bahwa kemarin ya pada saat pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping di Korea Selatan bahwa Trump akan mengunjungi Beijing. Nah, tetapi Xi Jinping sendiri belum ada kepastian untuk mengunjungi Amerika. Karena kita lihat bahwa secara geopolitik ini pun juga masih memanas. Ya, kemudian Rusia melakukan uji coba nuklir dan Trump pun juga 2 hari yang lalu itu terhadap militer agar melakukan uji reaktor nuklirnya. Nah, ini mengindikasikan secara geopolitik itu masih memanas, Mas. Apalagi Iran, ya dia mengatakan bahwa tetap akan melakukan pengayaan uranium. Kenapa Iran itu akan melakukan pengayaan uranium? Karena marahnya Iran ya terhadap Israel pada saat gencatan senjata di jalur Gaza, Israel masih terus melakukan penyerangan. Nah, ini kalau seandainya letupan-letupan ini kemudian Iran mendapatkan sanksi ekonomi ya dari PBB, ini pun juga akan memanaskan situasi di Timur Tengah. Kemudian Trump pun juga kemarin dengan waktu yang tak terbatas kemungkinan akan melakukan penyerangan terhadap Venezuela di Amerika Latin. Dan Venezuela itu adalah salah satu negara penghasil minyak di Amerika Latin yang terbesar. Nah, di sisi lain pun juga Senat Amerika mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada perubahan rezim. Nah, ini pun juga di Venezuela. Ini yang letupan-letupan geopolitik ini yang cukup menarik dan kita juga harus diingat juga bisa saja di bulan November ini Jaksa Agung akan mengeluarkan ya tentang pemecatan Tina Cok. Kalau seandainya Jaksa Agung pemecatan Tina Cok oleh Trump ilegal, kemungkinan harga emas akan kembali naik. Pak Ibrahim, Mas ya. Pak Ibrahim terakhir singkat saja, ini juga jadi pertanyaan banyak orang, apakah masih ada kemungkinan emas turun di harga angka psikologis 2 juta? Kalau menurut saya bisa terjadi ya karena ini kan spekulatif, bisa terjadi di level 2 juta, tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa penurunan harga emas ini sedang dinantikan oleh masyarakat. Ingat, masyarakat itu akan melakukan investasi jangka menengah, jangka panjang. Mungkin kemarin sudah mendapatkan keuntungan, kemudian sebentar lagi memasuki Lebaran di bulan Maret, ya ini kesempatan bagi masyarakat. Kalau seandainya sudah menyentuh di level 2 juta, ya bisa saja di situ akan ramai-ramai untuk melakukan pembelian. Barang pasti tidak ada, tetapi ada bullion bank di sini yang bisa dijadikan tempat untuk melakukan investasi. Itu Mas Yan. Oke, segala kemungkinan bisa saja terjadi, bisa naik dan juga bisa turun dan juga sentimen global juga sangat berpengaruh di sini. Terima kasih pengamat mata uang dan juga komoditas Ibrahim Aswabi atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Yan, sama. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Bisnis akan segera kembali dengan informasi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana untuk membahas persoalan kereta cepat WUS. Tampak terlihat juga mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan.
Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan.